Jangan dulu panik dan jangan dulu khawatir kalau ternyata sertifikat tanahmu itu hilang. Kenapa? Karena kamu masih bisa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti ke BPN. Nah, caranya gimana? Siapa yang bisa menjadi pemohon? Yang bisa menjadi pemohon untuk meminta diterbitkannya sertifikat pengganti yaitu otomatis mereka yang namanya tercantum di dalam buku tanah atau sertifikat tanah sebagai pemegang hak, ya kan? Atau bisa juga pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akte PPAT atau kutipan risalah lelang. Nah, langkah yang kamu ambil untuk mengajukan permohonan ke BPN minta diterbitkan sertifikat pengganti itu sesuai dengan pasal 57 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Jadi langkah ini sudah diatur. Nah, apakah ahli waris itu tidak bisa menjadi pemohon? Ahli waris bisa untuk menjadi pemohon kalau memang dari pihak pemegang hak atau penerima haknya ini sudah meninggal dunia. Nah, nanti ahli waris ini bisa dibuktikan dengan akta kutipan keterangan hak mewaris, atau bisa juga dengan penetapan ahli waris, atau bisa juga dengan surat keterangan ahli waris. Nah, ini untuk membuktikan bahwa dia atau kamu atau mereka yang menjadi pemohon ini adalah ahli warisnya, seperti itu. Nah, terus apakah bisa langsung datang ke BPN minta atau bagaimana? Otomatis tetap ada syarat-syarat administrasinya dulu ya, yang harus kalian penuhi untuk ngurus ini. Syarat administrasinya apa? Nanti bisa ditanyakan ke BPN setempat atau BPN masing-masing. Nah, paling tidak yang pasti itu otomatis identitas pemohon, ya kan? Syarat administrasinya. Setelah itu, karena ini sertifikatnya hilang, maka ya harus ada laporan kehilangan dulu dari pihak kepolisian. Jadi sebelum teman-teman daftar permohonan ke BPN, itu teman-teman ngurus dulu surat kehilangannya untuk menunjukkan atau sebagai bukti dasar kalian bahwa memang sertifikat kalian itu hilang, sehingga kalian datang ke BPN untuk minta sertifikat pengganti, seperti itu. Nah, selain itu juga nanti selain permohonan itu juga harus diikuti dengan pernyataan di bawah sumpah. Ini mulai masuk ke tahap ngurusnya ya. Selain permohonan, itu juga harus diikuti pernyataan di bawah sumpah oleh mereka yang menjadi pemohon atau oleh kamu yang menjadi pemohon. Dan sumpahnya ini dilakukan di hadapan kepala kantor pertanahan atau pejabat yang berwenang, pejabat yang ditunjuk gitu ya, oleh pihak BPN. Nah, sumpahnya ini tentang apa? Ya tentang sertifikat kalian hilang gitu. Nah, nanti kalau semisal sudah jadi tahap ini itu harus dilalui. Nanti kalau semisal sudah, nah sebelum pihak BPN itu menerbitkan sertifikat pengganti, maka kepala kantor pertanahan ini akan memberikan pengumuman dulu ke media satu kali atau setidaknya surat kabar ya, surat kabar di setempat kayak gitu, memberikan pengumuman bahwa memang mau diterbitkan sertifikat pengganti atas hak tanah yang milik kalian itu. Nah, ini nggak gratis ya, otomatis ini ada biayanya, dan biaya untuk pengumuman tersebut ditanggung oleh si pemohon. Nah, nanti kalau semisal sudah diterbitkan pengumuman itu, ternyata ada pihak lain yang merasa keberatan atas diterbitkannya sertifikat pengganti, maka si pihak atau orang yang merasa keberatan ini itu bisa mengajukan alasan keberatannya.
Dan pengajuan alasan keberatannya berhenti dulu ya, karena ada suara kereta, nanti nggak kedengeran. Nah, udah. Sampai apa tadi? Oh ya, alasan keberatan ya. Nah, kalau semisal ada pihak lain yang merasa keberatan, maka dia bisa untuk mengajukan alasan keberatannya itu apa, karena apa. Dan ini diajukannya dalam jangka waktu 30 hari. Dihitung sejak kapan? Sejak hari pengumuman. Jadi kalau semisal udah lewat dari 30 hari kok baru ada pihak yang datang ngerasa keberatan, nah itu sudah tidak bisa diterima karena jangka waktunya hanya 30 hari sejak hari pengumuman. Terus nanti juga BPN tidak serta-merta menolak ataupun menerima. Nanti pihak BPN, Kepala Kantor Pertanahannya, juga akan menimbang dulu alasan keberatannya ini karena apa. Alasan keberatannya ini dirasa berdasar atau tidak, memiliki alasan yang cukup, bahkan sangat cukup atau tidak. Kalau semisal berpendapat bahwa ternyata alasan yang diajukannya ini memang berdasar, maka pihak BPN tidak akan menerbitkan sertifikat penggantinya. Tetapi kalau dirasa alasan keberatannya ini tidak berdasar atau tidak beralasan, maka ya tetap diterbitkan sertifikat pengganti. Nah, nanti setelah sertifikat pengganti ini terbit, kalian tetap ada biaya lagi. Untuk apa? Untuk pengumuman. Jadi pihak BPN juga akan mengumumkan lagi di media atau surat kabar gitu, bahwa sudah diterbitkan sertifikat pengganti hak tanah atas ya punya milik kalian itu gitu. Nah, dan juga menyatakan bahwa sertifikat yang lama itu sudah tidak berlaku lagi. Sekali lagi, biaya untuk pengumuman-pengumuman seperti itu ditanggung oleh pihak pemohon. Seperti itu. Nah, bisa nggak sih ngurusnya itu dikuasakan? Bisa, jadi nanti salah satu syarat administrasinya ada surat kuasa.